jualan. Semua pembeli itu Allah yang menggerakkan. Enggak mungkin ada orang datang tanpa Allah yang menggerakkan. Dan tidak semua yang datang bawa rezeki kita. Ada yang bagian nawar, ada yang bagian ngeselin, ya kan? Ada yang bagian nyobain aja. Tenang aja. Allah ngelihat tidak semuanya. Bagi kita dagang adalah ibadah. Mau beli nggak beli yang penting jadi pahala, betul tidak? Allah lihat nggak kita lagi jualan? Allah lihat tidak? Kadang nggak laku, kadang laku dikit, nanti tiba-tiba ada yang ngeborong. Allah yang menggerakkan. Bagi kita niatnya baik, akhlak baik, jagaan nggak pakai bohong. Oh ini luar biasa Pak, dukuh ini baru dilihat aja udah sampai pahala, bohong. Ini obat mujarab baru megang aja gatel hilang, pengen nempeleng nanti ya. Nggak boleh bohong, nggak boleh bohong. Timbangan bagus, nggak jadi beli nggak apa-apa. Tapi saya udah nyuguhin dia nggak jadi beli, udah jadi pahala, ya kan? Tenang. Nggak jadi beli ke kita, beli ke sebelah kita, gimana? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashi'an wa lisanan zakiran wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, wahai yang maha menatap, berkahi majelis ini ya Rabb. Karuniakan kepada kami ilmu yang membuat hidup kami semakin yakin padamu. Dan hidup ini seluruhnya menjadi ibadah yang kau terima. Amin ya Rabbal Alamin. Nomor 34. Kajian Al-Hikam nomor 34. Bismillahirrahmanirrahim. Min alamatin nujhi fin nihayatir ruju' ila Allahi fil bidayati. Suatu tanda akan lulusnya seseorang pada akhir perjuangannya ialah jika selalu tawakal menyerahkan diri kepada Allah sejak mulai perjuangannya. Min dari alamati tanda najah, keberhasilan, kesuksesan fil akhir, fil nihayati, pada akhir perjalanan atau penutup, ar-raju'u, bersandar, kembali bersandar, berpaling hati ilallah, kepada Allah, fil bidayat, dari permulaan, dari awal. Kalau orang akan lulus jadi sukses dekat dengan Allah, itu cirinya dari awal sudah sepenuhnya bersandar kepada Allah. Begini, kita ini ciptaan Allah. Kita ini milik Allah. Tapi kita la haula wala quwwata illa billah. Kita ini tidak ada daya apapun kecuali diberi kekuatan oleh Allah. Kita ini tidak tahu apapun kecuali Allah memberi ilmu. Kita
tidak punya apapun termasuk diri ini nih, bukan punya kita. Kecuali apa yang Allah titipkan. Jadi kalau kita ingin dekat dengan Allah, mustahil tanpa pertolongan Allah. Jelas hadirin? Jadi kita harus tahu nih bahwa kita ini ciptaan Allah, milik Allah, dalam genggaman Allah, nikmat apapun yang kita inginkan, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Itu pasti dari Allah. Ma asabaka min hasanatin faminallah. Jadi tidak ada. Kita ini kalau tidak diciptakan ya tidak ada kita ini. Kalau kita tidak diurus oleh Allah, tidak bisa apa-apa kita ini. Kita tidak tahu apa-apa tentang tubuh ini. Rezeki udah pasti itu Allah yang ngasih. Kita tidak tahu di mana seluruhnya, nggak tahu. Kita kerja itu bukan berarti menjamin rezeki kita. Bagi kita bekerja itu ibadah. Rezeki urusan Allah. Oleh karena itu, siapapun yang ingin sukses, maka dari awal kita harus tahu bahwa kesuksesan itu sepenuhnya ada dalam genggaman Allah. Apapun. Jadi harus bagaimana? Keyakinan dari awal ingin sukses dalam apapun. Sukses dalam belajar, sukses dalam bekerja, sukses dalam rumah tangga, sukses dalam kehidupan, sukses sampai di sorga, sukses di kubur, sukses di alam barzah, sukses di... Semuanya hanya Allah yang ngasih. Ini sekarang banyak kegiatan di Darut Tauhid. Ada yang mau pertandingan ini, pertandingan itu. Ingin ini, ingin itu, gak ada yang bisa terjadi kecuali Allah yang izinkan. Saya lihat santri sebagian dalam pencarian jodoh, gak ada tuh yang bisa membuat orang berjodoh selain Allah penciptanya. Sekarang mau nikah, ikhwan nikah sama akhwat. Akhwat ciptaan siapa? Allah. Akhwat ingin nikah sama ikhwan. Ikhwan ciptaan Allah. Gak mungkin terjadi pernikahan tanpa izin Allah, tidak ada. Ada yang diberkahi, ada yang tidak. Ya. Ingin punya anak. Siapa yang bisa bikin makhluk? Allah. Ada teman, dokter, ahli kandungan, spesialis bayi tabung. Tidak punya anak. Istrinya juga qadarullah tidak bisa punya anak. Bayi tabung gagal terus. Kenapa? Karena yang menciptakan adalah Allah. Maka ingin apapun dalam hidup ini harus diyakini apapun itu adalah milik dalam genggaman. Jawab. Hanya bisa terjadi dengan izin. Kalau dari awal begini, insya Allah kita lebih mudah untuk mencapai kesuksesan. Jadi bukan pintar, terlatih, hebat, IQ tinggi. Oh tidak. IQ itu ciptaan Allah. Cukup dikasih bakteri saja nggak bisa mikir. Benar? Tapi kita harus terlatih. Terlatih itu amal soleh saja. Mana di dunia ini yang paling terlatih? Ujungnya apa? Jawab. Ujungnya mati. Kalau ada umur sebelum mati, tua. Kurang bagaimana perkasanya Mike Tyson. Ada waktunya, benar? Kemarin bangkit lagi, latihan lagi di usia senior. Beda.
lampu. Tadi ceramah di SMA 5 Alma Mater, yang hadir dari beberapa SMA yang sama angkatannya. Itu ceramah paling enak karena sebaya ya. Anin, aki-aki dan nenek-nenek. Saya tahu waktu SMA-nya. Beda tuh sekarang. Sama. Mereka juga lihat saya beda. Walaupun diusahakan pakai seragam SMA dulu, tetap orang tahu ini pasti bukan SMA asli ya. Seragam sama bentuk yang berbeda. Tapi kita harus pintar. Yang pintar kemana sekarang? Kan? Dikubur. Makanya bagus kalau datang ke museum, ya. Museum ini pahlawan ini habis semuanya. Alexander the Great selesai. Benar? Kalau ngandelin tubuh, berapa lama tubuh ini? Maksimal umur 32 tahun. Tubuh ini polnya 32. Sesudah itu decline. Terus turun. Berapa umur Ustaz? 5. Ya sudah, siap menerima kenyataan. Tua nih. Sama ibu masa keemasan. Dulu kan waktu SMP, remaja ya. Nggak bisa ditahan. Kenapa kita nggak bisa nahan? Ini beruban. Nggak bisa ditahan. Karena tubuh ini bukan milik saya. Walaupun minum sari arang, yang hitam-hitam, ketan hitam, nggak bisa nahan, biar nggak apa-apa. Uban itu jadi cahaya. Aduh, Bapak senang ya bercahaya. Kalau soleh. Bapak Ibu, lanjut. Jadi dari awal ingin anak soleh, siapa yang bisa menyolehkan? Allah, udah bulat aja. Ingin anak soleh, yang kepikir Allah yang bisa menyolehkan. Ingin istri solehah, siapa yang bisa membuat solehah? Allah. Ingin suami soleh, siapa yang bisa ngasih soleh? Allah. Ingin bisnis untung, siapa yang ngasih untung? Udah gak ada siapa-siapa selain Allah. Nah, ini dari awal udah benar. Kalau dari awal kita harus pintar, kita harus kuat, tidak nyambung ke Allah, itu dari awal sudah gagal. Mana kita punya kekuatan kalau Allah tidak menguatkan? Pasti bakteri aja kita bermasalah nih. Gini ya, sekarang tubuh kita kekurangan garam saja, masalah tuh. Kekurangan zinc, masalah. Kita tidak tahu apa-apa. Jelas? Halo? Jelas tidak? Saya bercita-cita dengan teman-teman pesantren ini jadi pesantren orang-orang yang bisa berakhlakul karimah. Enggak mungkin terjadi itu tanpa pertolongan Allah. Apa dilatih baris berbaris, dilatih kedisiplinan, bakal jadi soleh? Kurang gimana disiplinnya? Tentara Cina waktu PBB kemarin, kan? Bagus sekali. Tapi udah ke Allahnya juga nggak beriman, nggak. Taliban nggak bisa baris seperti itu. Amerika kabur, betul tidak? Jadi disiplin bagus, tapi tidak bisa dijadikan sandaran. Bagi kita disiplin adalah ibadah. Disiplin waktu, ibadah, amal soleh. Disiplin menepati janji, disiplin bersih, disiplin fokus, disiplin dalam melakukan ibadah, disiplin dalam
sedekah, semua itu bagi kita amal soleh. 2, apa yang harus kita lakukan kalau tahu sukses itu dalam kekuasaan Allah? Ayatnya An-Nahl 35 tadi ya. Betul? Coba dicek Ustaz, maaf. An-Nisa 79, Ali Imran 26. Bagaimana Ali Imran 26? Malikal mulk tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudillu man tasya biyadikal khair. Di tangan Allah segala kebaikan. 2, apa yang harus kita lakukan? Doa. Minta. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li falyu'minu bi la'allahum yarsudun. Doa. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, katakan aku adalah dekat, aku kabulkan doa orang-orang yang berdoa apabila doa kepadaku. Maka sesudah itu fokuslah mematuhi perintah Allah. Doa dulu hadirin, doa itu ad-du'a huwal ibadah. Doa itu ibadah. Hadis lain menyebut mukhul ibadah, saripatinya ibadah. Walaupun hadis itu dhaif, tetapi ulama menyatakan ini tetap dalam kebenaran karena didukung oleh hadis yang lainnya. Doa itu ibadah. Pertanyaannya, seberapa serius kita berdoa kepada Allah, minta. Harusnya dikit-dikit doa. Ke kamar mandi doa tidak? Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Yang tidak doa ke kamar mandi itu jin ada di sana, jin laki-laki dan jin perempuan. Emang begitu itu tempatnya. Kalau nggak pakai doa, siap-siap saja. Jin itu ikut di kamar mandi, sama-sama ngeliatin, ngeganggu, jadi betah di WC. Kalau doa oleh Allah, mereka dieliminir, ya, tidak akan ganggu. Kita nggak bisa lihat jin, tapi kita bisa doa Allah yang melindungi dari tipu daya jin. Begitu hadirin. Seberapa sungguh-sungguh kita berdoa, seberapa fokus, yakin, sering doa, itu menentukan bahwa kita mengandalkan Allah. 3. Apa yang harus kita lakukan? Ikhtiar. Tergantung apa takdir kita masing-masing. Ikhtiar itu ibadah hadirin. Allah melihat ikhtiar kita. Dalilnya apa? Al-Ankabut ayat 69. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh, sungguh-sungguh dalam doa, sungguh-sungguh dalam ikhtiar mencari keridhaan Allah, Allah benar-benar menunjukkan jalan-jalannya. La pendek itu kan harfu taukid. Jadi kita kan tidak tahu nih. Misal kita belajar ya. Ya Allah, saya ingin mengenalmu. Tidak mungkin saya mengenalmu tanpa engkau yang memperkenalkan diri. Mustahil saya bermakrifat kepadamu. Ya Allah, harus belajar ke siapa? Harus belajar apa? Semua ilmu milikmu. Semua guru, ulama, ustadz adalah hamba Allah juga. Coba, pernahkah kita doa minta diberi guru? Minta melihat, mendengar ilmu yang manfaat? Enggak. Padahal doa itu bagian daripada nanti kita dapat siapa gurunya. Ini tolong kalau mau pengajian ke sini doa dulu hadirin. Ya Allah,
Engkau Maha tahu siapa Agim yang sebenarnya. Tidak ada yang tersembunyi bagimu. Kalau ilmu yang disampaikannya bisa membawa kebaikan, mudahkan saya untuk bisa menyimak dan bimbing agar jangan sampai salah ilmunya. Nanti Allah menggerakkan, ada yang ngabonceng, ada ongkosir, macam-macam lah. Sampai sini dibuat fokus, Allah nanti yang ngatur. Semuanya Allah yang punya. Ini yang disampaikan ini kan materinya seperti ini. Ada yang paham, ada yang tidak paham. Ada yang sungguh-sungguh, ada yang ngobrol, ada yang sibuk dengan kegiatan lain. Allah tahu. Nah, yang paling sungguh-sungguh nanti yang dapat. Ini penceramah tidak bisa membuat saudara berubah, tidak. Ini bukan wilayah saya. Wilayah saya itu menjaga hati, menjaga yang disampaikan supaya benar, sekuat tenaga yang disampaikan juga berusaha diamalkan, kemudian doa supaya Allah ngampuni dan manfaat. Cuman itu wilayahnya. Nah, tapi saudara jadi paham, itu Allah yang membuat. Nah, jadi kalau belajar jangan lupa doa. Kalau kita nggak pakai doa, apa? Sedangkan ilmu bisa nempel dengan izin Allah. Kita bisa paham dengan izin, kita bisa beramal juga dengan izin. Yang keempat, amal. Jadi kalau nyari ilmu buat apa? Buat pinter. Mau apa pinter? Nggak penting kita disebut pinter. Yang penting belajar sungguh-sungguh jadi amal soleh. Nanti kalau emang kita oleh Allah ditakdirkan pintar, pintarlah kita ini. Nanti kalau nanti punya gelar, takdirnya ketemu dengan gelar, nggak akan kemana-mana. Kalau saudara bekal punya jabatan, kedudukan, pangkat, ketemu, nggak bisa dihalangin. Tapi bukan itu tujuan kita. Tujuan kita tuh belajar jadi amal soleh, bekerja jadi amal soleh, berumah tangga jadi amal soleh. Nggak boleh transaksional. Begini transaksional. Kalau kamu baik sama saya akan baik sama kamu. Kalau kamu tidak baik sama saya, tidak akan baik saya kepada kamu. Apa ini? Nggak boleh begitu hadirin. Bagi kita nggak ada transaksional. Bagi kita berbuat baik, ibadah. Misal di rumah ya, pasangannya kurang baik ke kita, kita baik saja. Karena kita baik itu adalah apa? Mana kira-kira yang paling tinggi derajatnya? Yang hafalannya 15 juz atau yang 5 juz? Yang mana? Yang paling ikhlas. Hafal 30 juz itu nikmat atau ujian? Nikmat. Nikmat atau ujian? Itu nikmat, tapi juga ujian. Nikmat hadirin. Kita baru mimpi juz 30 ya kan? Orang udah 30 juz. Itu nikmat. Tapi juga ujian. Jadi ujub atau tidak. Nah, diberi oleh Allah ilmu, diberi oleh Allah amal, ini juga harus bergantung ke Allah. Untuk bisa mengamalkan itu nggak bisa tanpa taufik Allah. Nih hadirin, kita ngumpul di sini, ini nggak gampang. Ada yang ingin tapi sakit, ada yang ingin tapi jauh, ada yang di sini nggak mau. Ada yang udah di masjid tidur. Hanya taufik Allah nih. Kita bisa belajar begini. Nafsu nggak suka. Setan ngalang-ngalangin. Tanpa pertolongan Allah, kita nggak akan ngaji. Nah makanya yang keempat, minta tolong ke Allah supaya bisa mengamalkan. Karena ada orang yang semangat belajar, tapi belum tentu semangat beramal. Benar atau benar?
Jadi minta tolong lagi ke Allah supaya bisa amal. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Doanya pendek-pendek aja. Ya Allah, hamba mohon kepadamu kemudahan untuk berbuat baik, kebaikan-kebaikan, dan kemampuan mudah meninggalkan kemungkaran. Karena nggak bisa, Pak. Atau yang sederhananya mau, yang membuat kita gampang mengamalkan, ini benar. Yang membuat kita lebih mudah mengamalkan, la haula wala quwwata illa billah. Enak ini ya? Ya. Ini sudah agak berubah, Mim. Jadi kita tidak mungkin bisa beramal tanpa pertolongan Allah. Terus minta apa lagi? Minta ilmu. Udah gitu minta bisa beramal. Udah gitu minta apa coba? Minta diterima. Banyak yang sholat, banyak yang ngaji, banyak yang saum, banyak yang tahajud, tapi belum tentu diterima. Jadi minta lagi, taqabbal minna ya Allah, innaka antas samiul alim. Terima ya Allah, terima. Nah, inilah ciri orang yang bakal sukses, karena dari awal sampai akhir hanya mengandalkan Allah. Untuk bisa, untuk mau minta tolong ke Allah, untuk belajar minta tolong ke Allah, untuk bisa mengamalkan minta tolong ke Allah, untuk amalnya diterima minta tolong ke Allah, dan Allah suka. Kerjaan kita begini aja hari-harinya. Mau bisnis, emang rezeki siapa yang ngatur? Cuma Allah hadir. Siapa dapat berapa, kapan, di mana, berapa jumlahnya, kapan diberi, kapan ditahan, kapan diambil, Allah itu semuanya. Ya, relax saja. Dengan kesibukan yang sama, ada kadang untung, kadang nggak untung, kadang rugi, sama aja bagi kita. Sama. Ini masuk ke Darut Tauhid seangkatan, beda-beda. Ada yang jadi kepala ini, ada yang masih di sana aja. Ada yang jadi ketua itu, kita masih segitu, relax saja. Dan nggak mungkin semuanya jadi ketua yayasan, ya kan? Dan jadi ketua yayasan, pimpinan itu kan ujian. Yang mulia mungkin yang cleaning service, kalau ikhlas. Tapi ketua yayasan bisa jadi lebih gede pahalanya, kalau ikhlas. Jadi udahlah, sekarang mah dari awal sampai akhir ngandelin Allah. Contoh mau cari jodoh. Justru saya udah keburu ada, gimana? Itu urusan saudara. Ini yang nyari jodoh udah harus ke Allah, karena kita tidak tahu siapa yang kita sukai itu, ya. Lahir batinnya, awal akhirnya, istiqoroh. Kemudian selama rumah tangga, kita harus tahu yang bisa menyolehkan pendamping kita itu cuma Allah. Coba saya mau nanya sama ini nih, yang lelaki yang udah pada nikah. Kalau istri sikapnya kurang cocok dengan keinginan kita, misalkan kebanyakan ngomong, rewel, komplain melulu, nyalahin terus, apa yang dilakukan? Jawab. Apa Gus? Istighfar. Ada lagi? Apa? Doa cari lagi. Allah ngedengerin apa? Siap-siap dikabulkan. Bagaimana? Kalau istri sikapnya belum sesuai keinginan, gimana Ikhwan? Ustaz, tobat, benar. Aneh, istri yang bikin salah kita yang tobat, enggak aneh. Kalau gara-gara sikap istri seperti itu, kita jadi sesak, jadi susah, jadi galau, jadi enggak enak, nah itu pasti ada dosa kita. Tobat. Gimana coba tobatnya?
Ustaz, gimana? Ambil wudhu, sholat. Tunggu dulu, jangan dulu sholat. Saya belum selesai ngomong. Karena ada yang sholat untuk melarikan diri. Istri lagi bicara Allahu Akbar, padahal belum wudhu. Dusta. Dan tiap mau assalamualaikum kan istrinya nungguin assalamualaikum. Allahu Akbar. Bisa 50 rakaat. Itu nggak akan diterima. Salat, tobat, lagi sujudnya banyak istighfar. Ya Allah ampuni saya. Saya tahu semua ketidaknyamanan ini buah dari dosa saya. Engkau menyaksikan dosa saya dimanapun saya berada. Saya ngaku belum jadi suami yang baik, belum jadi contoh yang baik, belum bisa jadi pemimpin yang baik. Allah lihat tidak? Siapa yang bisa ngebulak-balik hati istri? Nah gitulah. Gak usah ngandelin bicara. Kepada seluruh santri karya, stop bertengkar. Gak ada gunanya. Pilih, mau jadi api, salah. Mau jadi bensin atau jadi air. Kalau salah satunya, pasangannya lagi emosi, tugas kita apa? Jadi malah jadi kambing guling lagi. Caranya adalah diam. Coba ini, perhatikan ini. Ini gimana sih? Nggak bisa menirukannya. Nggak usah kayak gitu nanti kalau ngambek ya, nanti nggak ngerti yang diambeknya. Yang jelas dong Pak. Jangan begitu sama suami, Bandingkan dengan ini. Gimana sih Pak? Tuh lihat orang lain kayak gitu. Tapi suami jawab dong Pak. Saya sedang menyimak Bu. Sedang menafakuri. Ini semua pasti karena kesalahan saya. Nah gitu dong. Turun. Kita bicara, bersikap dengan sikap yang disukai Allah. Bukan sikap yang disukai setan. Kalau kita bersikap dengan sikap yang disukai Allah, Allah yang melunakkan. Itu tawakal. Kayak kurang ngerti nih. Ulangi ya. Seseorang marah ke kita. Apa yang disukai oleh Allah? Marah lagi? Sudah enggak jawab. Ini bikin saya jengkel. Marah lagi. Dalilnya kan jelas. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salam. Kalau ada orang jahil bicara yang enggak bagus, tugas kita tuh yang membawa keselamatan. Diam. Diam itu bukan lemah hadirin. Diam itu tanda kekuatan. Alladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Pemarah itu yang lemah. Dengar aja. Sambil tarik nafas dan dikeluarkan. Sambil zikir. Apa zikirnya? Apa zikirnya? Wah, macam-macam nih zikirnya. Ada yang ayat kursi langsung. Boleh. Karena al-ajala minas syaitan. Orang yang tergesa-gesa itu dari setan. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kok nahnu bukan a'udzubillah? Kan yang itu juga supaya nggak ditipu setan, ya kan? Atau kalau mau sendiri ya boleh a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Allah, saya berlindung kepadamu. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Nah, itu kemana kita ke Allah? Karena kita nggak bisa membulak-balik hati. Itu rumusnya. Kalau mau tawakal, nanti Allah yang menghentikan.
Gak bisa kita ngebulak-balik hati. Jualan. Semua pembeli itu Allah yang menggerakkan. Gak mungkin ada orang datang tanpa Allah yang menggerakkan. Dan tidak semua yang datang bawa rezeki kita. Ada yang bagian nawar, ada yang bagian ngeselin, ya kan? Ada yang bagian nyobain aja. Tenang aja. Allah ngelihat tidak semuanya. Bagi kita dagang adalah ibadah. Mau beli nggak beli yang penting jadi pahala, betul tidak? Allah lihat nggak kita lagi jualan? Allah lihat tidak? Kadang nggak laku, kadang laku dikit, nanti tiba-tiba ada yang ngeborong. Allah yang menggerakkan. Bagi kita niatnya baik, akhlak baik, jagaan nggak pakai bohong. Oh ini luar biasa Pak, dukuh ini baru dilihat aja udah sampai pahala, bohong. Ini obat mujarab baru megang aja gatel hilang, pengen nempeleng nanti ya. Nggak boleh bohong. Timbangan bagus. Nggak jadi beli, nggak apa-apa. Tapi saya udah nyuguhin dia nggak jadi beli, udah jadi pahala, ya kan? Tenang. Nggak jadi beli ke kita, beli ke sebelah kita, gimana? Nggak usah rewel. Lah Allah mau ngasih rezeki ke dia, kenapa kita yang jengkel? Nggak nyambung sama sekali. Dan jengkel juga nggak memindahkan rezeki ke kita. Udah. Gimana kalau belinya ke pedagang sebelah? Nah, kenapa pakai ikhlas? Doakan sing barokah. Ya Allah, sing barokah. Itu wajah dengan nada kayak nggak ikhlas. Masih ingat? Santri minta diantar ke temennya. Teman antar saya mau kenalan sama itu, saya mau ngelamar. Tahu-tahu yang diterima temennya. Gimana? Benar. Doakan ya Allah. Gini-gini amat. Kenapa rumit? Kalau emang jodoh dia tuh saya nggak usah ikutan. Jangan rewel hadirin. Emang Allah menguji begitu. Saudara ridho enggak ujiannya? Tapi kan saya yang ngajak dia. Kenapa dia yang nikah? Namanya juga jodoh dia. Sebetulnya saudara yang nganter itu aslinya. Cuman perasaan saja. Udahlah, terima aja dan nggak diterima juga. Udah begitu takdirnya. Begitu hadirin ya. Allah. Kalau nyari pahala, nyari keridoan Allah, apapun yang terjadi bisa jadi amal. Makanya apa dulu nih yang kita cari dalam hidup ini? Ya, ada orang tua di sini. Ini ingat ya, anak bukan investasi. Jangan. Saya termasuk yang tidak sependapat. Kita berbuat baik ke anak supaya anak ngedoain kita. Jangan. Kita berbuat baik ke anak supaya Allah ridho ke kita. Jangan transaksional. Tahu transaksional? Seperti yang tadi dikatakan. Saya berbuat baik, nanti kamu doain saya. Enggak boleh. Kita berbuat baik, udah selesai. Diterima Allah, udah selesai. Jadi kita akan dibuat sakit hati oleh Allah kalau kita transaksional. Berbuat baik agar dia baik ke kita. Macam-macam ya. Ada yang berbuat baik agar diakui sebagai orang baik. Ada yang berbuat baik agar dia jadi baik ke kita. Berbuat baik agar dia tidak berbuat jelek. Sama, ini transaksional dengan orang. Enggak. Bagi kita berbuat baik ya cuma satu aja. Semoga Allah ridho. Nanti Allah menguji kita. Ada yang berterima kasih, ada yang tidak berterima kasih, ada yang menghargai, ada yang tidak menghargai. Sama, dua-duanya adalah ujian. Nah, kalau nyari Allah dari awal, insya Allah sampai.
Karena mengandalkan Allah dari awal, Allah akan menyampaikan. Jangan ngandelin diri walaupun kita habis-habisan ikhtiar, ya. Jangan ngandelin siapapun selain Allah. Terima kasih. Ada pertanyaan? Dalilnya? Dalilnya ini tentang fabima rahmati minallah lintalahum walau kunta faddan ghalidal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Tuh. Hanya dengan rahmat Allah, wahai Muhammad, engkau bersikap lemah lembut. Sekira engkau bersikap keras dan berhati kasar, lan faddu min haulik, niscaya orang-orang akan menjauh dari sekelilingmu. Maka maafkanlah mereka, mintakan ampunan bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Dan apabila engkau sudah membulatkan tekad yang tadi, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, bergantung ke Allah dalam semua rangkaian. Termasuk kalau udah jadi, kita misalkan sukses nih sesuatu, harus yakin ini adalah min fadli rabbik. Tapi kalau ini fail, gagal, salah, harus minta ampun. Ini adalah kesalahan saya. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang tawakal. Gitu. Ada pertanyaan, silakan. Ibu mau bertanya? Baik. Bapak mau bertanya? Alhamdulillah. Bergiliran ya, silakan. Ya, tidak apa-apa sambil duduk juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Yang mau saya tanyakan AA adalah tadi pagi kan pengajian itu ada mengenai doa untuk penangkal kesusahan. Allahumma inni a'udzubika minal hamil. Nah itu pelaksanaan pengamalannya itu waktu-waktu terbaiknya itu kapan saja Pak AA ya? Baik, pertanyaannya kapan mengamalkan doa tadi? Ya, kemudian yang kedua saya mohon doanya AA nanti sore ba'da pengajian ini saya mau balik ke Solo, mohon doanya, mohon selamat sampai tujuan. Amin ya rabbal alamin fi amanillah. Semoga Allah menyelamatkan perjalanan dan perjalanannya jadi ibadah. Amin ya rabbal alamin. Kapan ibu memerlukan, ibu doa, kapan ibu perlu? Ada hubungannya dengan ayat la in sarkatum wa lazidanakum. Doa tersebut Pak Ustaz? Ada ya? Adalah Bu. Ada ya? Ya ada aja. Buat ibu ada. Itu nggak apa-apa. Ada Bu, ada lah ya. Ada. Gini Bu. Yang bagus setiap sunnahnya pada subuh dan pada asar. Tapi makin sering makin bagus. Kita galau ya minta tolong. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Kita sedih, kita doa. Kita lagi malas, Allahumma inni a'udzubika minal azzi wal kasal. Kita lagi takut ini, Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal bukhl. Kurang berani nih, pengecut nih. Saya lagi nggak berani ngadepin hidup ini, minta supaya jangan pengecut. Aduh ini saya pelit banget, minta jangan bakil. Nggak mau dililit utang, min golabati daini wa qahri rijal. Begitu ya Bu, sering doa. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih AA. Sama-sama.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Afia dari Jogja. Mau tanya berkaitan dengan berusaha untuk menghormati dan berbakti kepada orang tua. Saya saat ini menikah, Allah karuniakan anak 3, yang paling gede SMP. Saya tinggal bersama dengan orang tua, satu pagar, satu gerbang, cuman rumahnya beda-beda. Dalam mendidik anak, ketika saya memperbolehkan anak sesuatu, bertemu dengan simbahnya tidak memperbolehkan. Di situ seringkali terjadi konflik antara ya anak berarti keluarga saya dengan orang tua saya. Ketika menghadapi seperti itu, kalau saya membina anak, itu orang tua saya. Kalau saya membina orang tua, lah ini anak saya. Ketika mendengar seperti itu, kadang badan itu langsung lemes sendiri tuh lah. Aduh, saya harus gimana? Mohon bimbingannya. Harus apa? Harus apa? Tobat, Mas. Tobat, Mas. Kok gimana? Ini urusan antara nenek dengan cucu, saya yang tobat. Kalau situasi nggak enak, mulai dari capek, sakit, keganggu, kesel, tertekan, sedih, walau tertusuk duri, itu semua diundang oleh dosa kita. Terus Mas bicara, dosa saya apa? Nah itu dosanya, nggak ngaku ya kan? Pasti banyak dosa. Itu yang pertama, tobat dulu. Yang kedua, minta ke Allah supaya punya tempat sendiri. Sepanjang bareng terus dengan orang tua, kalau tidak kondusif seperti itu, bisa jadi ya, kecuali kalau orang tua sudah sendirian, tidak ada yang jaga, tidak ada yang ngurus, dan kita niat menjaga dan mengurus, beda ya. Ibu sama siapa orang tua? Di rumah ada adik, ada kakak juga. Kebetulan waktu kami mau menikah, saya bilang sama bapak, Pak kami mau ngontrak gitu. Terus bapak bilang, itu di situ ada rumah, tok nggoni wae. Daripada uangnya untuk ngontrak, kamu pakai dulu, uangnya ditabung. Untuk menghormati orang tua ya, saya nurut waktu itu Pak. Tobat yang banyak. Tobat. Terus di rumah baca Al-Baqarah, tamatin kalau bisa setiap hari. Kenapa? Coba aja. Pasti nanti situasinya berbeda. Surat Al-Baqarah itu mengusir hal-hal yang bisa membuat tidak nyaman. Begitu Mas? Terima kasih Kak. Saya coba. Tetap berbuat baik ke orang tua walaupun beda pendapat ya. Jangan keras, jangan kasar, nggak boleh. Yang saya lakukan saat ini, jadi ketika ada konflik itu, saya berusaha untuk mengurangi komunikasi, niatnya supaya tidak ada ucapan yang salah. Sementara tidak komunikasi sebentar, kurangi pertemuan sampai dengan hati ini, bahasa Jawanya itu temoto, baru ketemu. Wes ngono bae. Kula setuju. Ini namanya memaksakan diri. Bagus Mas, jangan menjawab. Jangan tergesa-gesa, ya. Lebih baik tarik, tenangkan diri dah. Jangan bicara ketika sedang marah. Sakit hati normal, kecewa normal, sedih normal, jengkel normal. Yang tidak normal, tergesa-gesa. Ya, udah bagus. Mas auranya mah aura sabar, ya. Terima tobatnya ya. Ditambah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Istighfar terus Mas. Kalau udah di rumah tuh astagfirullahaladzim, ampun ya Allah, ampun ya Allah. Karena semua dosa yang kita lakukan akan berbuah menjadi kejadian-kejadian yang tidak enak. Salah satunya begitu. Terakhir, ada lagi yang ngacung? Bapak belum diajarin ngacung. Ngacungnya jangan segini Pak. Jadi saya ragu-ragu Bapak nanya atau apa. Kan kurang tinggi. Oh ketinggian. Maaf ya. Santri masa keemasan. Silakan Pak. Nggak kedengaran. Ya pakai itu Pak.
silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya bisa kembali ke sini Pak. Dulu angkatan tahun berapa? Dulu tahun 2014 Oh, dengan kelompok Bebesto di Jakarta. Masya Allah. Iya, kembali ke sini udah 10 tahun lebih saya baru bisa ke sini kembali. Kebetulan saya juga membawa amanah dari keluarga, terutama dari salah satu kakak saya yang hidupnya terpuruk. Terpuruk. Iya, jadi alhamdulillah kami sekeluarga itu semuanya ya dalam kondisi normal lah ya. Tetapi beliau itu yang dulunya paling bisa dibilang paling sukses lah. Sekarang terpuruk dan imannya sangat goyah. Nah, satu hal yang saya alami sampai sekarang ini saya nggak tahu jalannya. Beliau itu selalu tadi yang seperti ya bilang tadi bertransaksi dengan Allah. Jadi contohnya selalu mengandalkan kayak nazar gitu. Dulu yang waktu saya masih muda dia bilang kalau nggak nazar nggak mungkin bisa sesukses ini waktu itu dia bilang. Nah, apakah itu penyebab beliau sekarang terpuruk? Dan sampai detik ini pun saya ngirim selalu acara di sini untuk beliau, tetapi di keluarga besar ya di WA Group, dan beliau nggak memberikan tanggapan. Kalau yang keluarga yang lain memberikan tanggapan. Apakah ada salah dengan saya dalam caranya? Mohon petunjuknya Allah. Terpuruk dalam bidang apa nih Pak? Dunia atau dunia, iman? Saya nggak tahu, tapi efeknya keluarganya juga menjauhi, beliau stroke, pekerjaan tidak ada, begitu. Padahal dulunya termasuk kaya gitu lah ya. Itu aja, makasih. Ya begitulah dunia ini. Tidak ada orang jadi kaya kecuali Allah yang menghendaki kaya. Bukan karena dia pintar, bukan karena dia kerja keras, bukan karena dia hebat. Enggak. Kalau kerja keras jadi kaya berarti tukang batu paling kaya sedunia ya kan? Oh, saya baru dapat hasil penelitian Pak. Jadi ada 3 orang di Eropa, bukan Islam, mengadakan penelitian apa sih yang membuat orang dianggap sukses duniawi itu ya. Kerja keras, pintar, ulet, profesional. Sesudah ini ilmiah kajiannya, hampir 1000 orang kemudian dihantam dengan berbagai ini peluang, ini musibah gitulah kalau dalam bahasa Islam. Kesimpulannya orang-orang yang jadi kaya itu adalah hoki kata dia tuh. Bukan karena hebat-hebat amat. Karena ini tidak bicara takdir ya, karena tidak pakai iman. Jadi emang hoki aja. Sampai 100 kali diulangi simulasi itu, kesimpulannya begitu. Kalau dalam Islam enggak ribet, orang kaya tuh Allah yang menakdirkan sebagai ujian. Nanti kalau Allah mau ngambil, tinggal diambil saja. Tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya. Allah muliakan seseorang, mulia aja. Kalau Allah mau hinaan, buka aib, ngejungkal, mudah sekali. Pangkat jadi ini jadi presiden, ini jadi wapres, Allah yang takdirkan. Kapan Allah turunin? Turun itu, nggak bisa ditahan. Jadi harus bagaimana dong? Memang yang paling bagus didekatin, tidak usah dinasehatin, tapi ditemanin aja. Tidak usah banyak bicara. Datang ke sana, peluk, ajak ngobrol, buat dia bahagia. Gak usah nasihat. Karena hadirnya kita aja udah jadi nasihat. Jangan ceramah saya ini disampaikan. Mas, menurut saya Mas ini banyak dosa. Harus tobat nasuha. Duit nggak ngasih, apa nyuruh tobat, jangan. Tidak harus selalu ceramah. Tidak harus selalu datang senyum, bawain makanan, kalau nggak bisa makan disuapin, dipeluk, didengar, itu udah nasihat. Dan Allah melihat apa yang kita lakukan. Nanti kalau sudah pas, nanya tuh, jadi saya harus bagaimana? Saya dapat ilmu, gitu. Saya dapat ilmu bahwa kalau kita terus-menerus istighfar, katanya itu yang bikin tenang dan jalan keluar.
semampunya aja. Nah, gitu. Tapi pendekatannya harus dengan baik dulu. Nabi Muhammad sebelum bicara tentang tauhid 40 tahun itu dengan akhlak. Kan dakwah itu 40 ke sana, betul tidak? Sebelumnya akhlak. Dan apa yang dikatakan Rasulullah selama 13 tahun pertama? Bukan nyuruh sholat 5 waktu, tapi kenal ke Allah dulu. Sholat itu tahun ke-12. Ketika Isra Miraj, sholat 5 waktu ya. Ada juga perintah sholat, tapi tidak 5 waktu. Saum itu di Madinah. Perintah saum itu, bukan di Mekah. Begitu lamanya tuh, sampai kepada perintah-perintah. Makanya nih yang punya anak, jangan main nyuruh dan melarang melulu. Apalagi kalau anaknya tahu modal orang tuanya, ya udah kurang efektif. Terima kasih Pak. Saya kira pertanyaan Bapak ini mewakili pertanyaan dalam hati, ya kan? Terima kasih. Semoga Allah yang Maha Mendengar betul-betul memalingkan hati kita dari bersandar kepada selain Allah. Alhamdulillah. Kula ngaturaken matur suwun sangat inggih sakmenika 13 ya bahasa Jawa ya. 13 orang bahasa Jawa. Masa uang enggak sopan kan? Tiang. Ronglos tiang. Masa ada tiang 13 saking Yogyakarta sakmenika sit down. Nah, lah begitulah kok kalau orang kurang ilmu banyak gaya yang nggak stres. Sayanya stres, yang dengar juga stres. Terima kasih para tamu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah ya Hayyu ya Qayyum. Ya Arhamar Rahimin, birahmatika nastaghits. Wahai yang Maha menatap, wahai yang Maha menyaksikan, wahai yang Maha mendengar, wahai yang mengatur pertemuan ini terjadi. Berkahilah ya Allah majlis ini. Tidak mungkin kami mendapat kebaikan apapun kecuali hanya dari-Mu. Ya Allah, tidak mungkin kami bisa memahami kebenaran kecuali dengan taufik-Mu. Mustahil kami mengenal-Mu, meyakini-Mu, kecuali hanya dengan hidayah taufik-Mu. Jadikan pertemuan ini membuat kami semakin mengenal-Mu, semakin yakin padamu, semakin yakin dengan segala kebenaran yang Engkau berikan, semakin yakin dengan segala janji-Mu ya Allah, yakin dengan segala jaminan-Mu tanpa keraguan. Ya Allah, jangan pernah biarkan hati ini bersandar kepada siapapun selain hanya padamu. Jangan pernah biarkan kami berharap kecuali hanya harap padamu. Jangan biarkan kami bergantung kecuali hanya kepadamu. Ya Allah, penuhi hati ini dengan selalu ingat padamu. Luruskan niat kami dalam melakukan apapun. Jadikan apapun yang kami lakukan hanya karena Engkau ya Allah. Hanya karena ingin Engkau ridho. Hanya ingin agar bisa jadi amal ibadah. Agar Engkau sayang kepada kami. Putuskan harapan kami dari siapapun apapun. Selain hanya berharap dari-Mu. Engkau yang menguasai hati ini ya Allah. Ya Rabb, cegahlah kami dari perbuatan yang tidak Engkau sukai. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Mudahkan kami mengamalkan
apa yang Engkau suka. Dan mudahkan bagi kami meninggalkan apapun yang Engkau tidak suka. Ya Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Tidak mungkin kami bisa melakukan semua ini tanpa pertolongan-Mu. Kami makhluk-Mu yang tidak berdaya, bodoh, tidak memiliki apapun. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya Rabb, Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna sigara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izal Islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana mustada'afina fi Filistin. Ya Allah, Engkau menyaksikan segala-galanya. Engkau tahu persis penderitaan saudara-saudara kami. Siapa lagi yang lebih mengasihi hamba-Mu selain Engkau? Kami tidak bisa apapun ya Allah, tapi Engkau kuasa atas segalanya. Tolonglah ya Rabb. Kuatkan iman saudara-saudara kami. Teguhkan perjuangan. Ya Rabb, kaum zalimin itu adalah makhluk-Mu jua. Ada dalam genggaman-Mu. Jangan biarkan mereka berjaya. Ya Allah, cerai berikan kekuatan orang yang zalim. Jadikan setiap rencana buruknya kembali kepada diri mereka sendiri. Ya Allah, jadikan perjuangan saudara kami menjadi penambah iman, menjadi jalan hidayah, jalan ketaatan bagi sebanyak-banyaknya makhluk-Mu. Menangkan ya Allah atas kaum yang zalim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ada saudara-saudara kami yang sedang sakit, Engkau Maha tahu. Ya Syafi, Anta Syafi. Engkau lah yang kuasa menyembuhkan ya Allah. Sembuhkan saudara-saudara kami. La syifa'an illa syifa'uk. Tiada kesembuhan selain kesembuhan darimu. Sembuhkan dengan kesembuhan yang tidak ada penyakit lainnya. Ya Allah, berikan ketenangan bagi yang gelisah. Berikan kecukupan yang sedang kekurangan. Bayarkan ya Allah yang sedang dihimpit hutang. Ya Allah, berikan jodoh terbaik bagi yang mendambakannya. Rumah tangga sakinah, keturunan yang soleh-solehah. Ya Rabb, undang jamaah ini ke Baitullah. Jika ajal kami tiba, wafatkan kami husnul khotimah. Ya Allah, jadikan kubur kami, alam barzah kami, alam barzah yang menyenangkan. Ya Rabb, masukkan kami ke surga-Mu ya Allah, tanpa hisab dan azab. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya rabbal alamin. Iso sedang sakit di rumah sakit yang sedang lumpuh itu. Istrinya Kang Eka juga sedang diuji sakit. Istrinya Pak Iman, donatur kita, juga sedang dioperasi sekarang. Allah lah satu-satunya yang kuasa menolong. Semoga Allah menyembuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.